Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anggrena. Saya seorang mahasiswi semester 3 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Kali ini saya akan menjelaskan teori komunikasi budaya dan teori komunikasi internasional. Sebelum kita mengenal apa itu teori komunikasi budaya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi secara umum adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan budaya adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Sedangkan komunikasi budaya adalah suatu peristiwa komunikasi di mana mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada beberapa teori-teori komunikasi budaya ini. Yang pertama, teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikemukakan oleh Gudi Kunz yang memfokuskan pada perbedaan budaya antar kelompok dan orang asing. Yang kedua, teori negosiasi wajah. Teori ini dikemukakan oleh Spelling to Me. Ia menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam merespon berbagai konflik yang dihadapi. Yang ketiga, teori kode bicara. Teori ini dikemukakan oleh Gary Philipson. Dalam teorinya ini, ia menjelaskan bagaimana keberadaan kode bicara dalam suatu budaya dan juga bagaimana kekuatan dan substansinya dalam sebuah budaya. Berbicara tentang teori komunikasi internasional, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komunikasi internasional. Komunikasi internasional secara sederhana dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Dalam hal ini, komunikator dapat mewakili sebuah negara untuk menyampaikan berbagai pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya untuk disampaikan kepada komunikan yang mewakili suatu negara lainnya juga. Ada beberapa teori komunikasi internasional ini. Yang pertama, teori arus bebas. Teori ini berkenaan dengan arus informasi yang muncul secara bebas. Secara dasar, teori ini sebenarnya menjelaskan tentang adanya dasar pasar bebas dan liberal yang diperjuangkan oleh para pemilik media untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam menjual atau membagikan informasi secara bebas. Yang kedua, teori modernisasi. Teori ini muncul dari gagasan bahwa komunikasi massa internasional digunakan sebagai modal menyebarkan ekonomi dan politik yang modern atau negara maju kepada negara yang dianggap tradisional atau negara-negara berkembang. Yang ketiga, teori ketergantungan. Teori ini bertujuan untuk memperkuat dominasi negara maju dan mempertahankan negara berkembang dalam posisi ketergantungan. Yang keempat, teori imperialis struktur. Teori yang berpandangan mengecam dominasi negara maju terhadap negara berkembang. Tujuannya untuk mempersoalkan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga dan menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya negara maju dalam skala global. Kelima, teori hegemoni. Dalam komunikasi internasional, hegemoni ini digunakan untuk mengkonseptualisasikan fungsi politik media massa sebagai konsep dasar dalam menyebarkan dan mempertahankan ideologi yang dominan kepada negara yang didominasikan. Baik, sekian dari penjelasan materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.